Baik, argumen akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Mosi pada perdebatan kali ini adalah Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting diatur oleh agensi sumber daya internasional. Selain dia, informasi yang tersedia pada perdebatan kali ini yaitu untuk keperluan debat ini, agensi sumber daya internasional adalah lembaga global yang berfungsi untuk mengelola sumber daya penting, termasuk namun tidak terbatas kepada minyak, gas alam, dan unsur tanah cerak, untuk mengurangi risiko kelangkaan atau konflik perdagangan serta mendorong penggunaan dan ekstraksi sumber daya yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Saya sebagai tim pro sangat setuju dengan mosi yang tersedia. Status quo yang dapat ditetapkan adalah dunia sebagai pengatur sumber daya penting secara internasional melalui agensi sumber daya internasional. Kemudian limitasi yang akan saya tetapkan pada perdebatan atau penyampaian argumen kali ini yakni adalah hanya sumber daya alam penting seperti termasuk namun tidak terbatas kepada minyak, gas alam, dan unsur tanah cerak yang dikelola melalui agensi sumber daya internasional. Saya sangat setuju terhadap mosi ini. Dapat kita lakukan dengan 3 poin pemikaian utama. Yang pertama adalah pengelolaan secara internasional dapat dilakukan secara lebih profesional. Mengapa dapat dilakukan secara lebih profesional? Dikarenakan apabila diatur atau secara internasional melalui agensi sumber daya internasional, maka mengurangi adanya keterpihakan kepada masing-masing negara. Contohnya adalah hanya negara-negara yang disukai atau negara-negara sahabat saja yang akan dilakukan pemasukan. Dengan adanya pengelolaan secara internasional, maka kita dapat meminimalisir kasus seperti hal tersebut. Kenapa demikian? Karena dengan adanya pengelolaan secara internasional, kita juga dapat mengurangi resiko yang namanya konflik antar negara. Karena konflik antar negara sendiri sangat-sangat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan hanya negara yang mengikuti konflik saja atau negara yang ikut serta terhadap konflik tersebut, tetapi negara-negara lain tentunya akan sangat berdampak. Contohnya saja seperti konflik yang baru-baru ini memanas kembali mengenai konflik antara negara Iran dan juga negara Amerika Serikat terkait dengan penutupan Selat Hormuz. Dari adanya penutupan Selat Hormuz tersebut berdampak terhadap pasokan minyak yang terbatas atau terputus, sehingga banyak negara yang merasa dirugikan dan juga banyak negara yang menimbulkan kecemasan secara publik karena mereka tidak mampu untuk memasok minyaknya dalam waktu dekat. Padahal dari minyak ini sendiri sangat berperan penting terhadap kehidupan sehari-hari, utamanya dalam akses transportasi, di mana minyak sebagai sumber daya penting ini tidak dapat dicukupi hanya karena adanya konflik antar negara tersebut. Poin yang kedua adalah meminimalisir resiko kerusakan bumi. Kenapa meminimalisir resiko kerusakan bumi? Apabila sumber daya penting dikelola oleh negara, maka berpotensi bahwa masing-masing negara hanya akan memikirkan mengenai keuntungan yang didapatkannya saja. Contohnya, bagi para pejabat atau bagi para pengelola, mereka hanya akan memikirkan mengenai berapa keuntungan yang akan mereka dapatkan tanpa memikirkan adanya kesejahteraan atau dampak secara lebih lanjut, dampak secara jangka panjang terhadap kesejahteraan warga negaranya. Apabila tidak adanya payung hukum secara formal yang mengatur secara internasional mengenai pengelolaan sumber daya internasional, maka akan semakin tinggi atau semakin banyak kasus dari adanya resiko ekstasi tambang atau ekstasi sumber daya penting secara berlebihan. Contohnya mengenai kasus penyakit kulit di daerah sekitar pengerukan dari sumber daya penting, dan juga mengenai krisis air yang berpotensi ada sehingga kesejahteraan warga masyarakat yang berada di daerah sekitar tambang terancam, baik kesehatan secara fisik pada masa kini atau pada saat ini maupun kesehatan pada beberapa tahun yang akan datang yang belum dapat tampak secara langsung tetapi dengan jelas merusak tubuh dan juga sistem tubuh yang berada di dalamnya. Kemudian poin yang ketiga adalah untuk memenuhi pasokan kebutuhan dunia. Dapat kita ketahui bahwasanya masing-masing negara ini memang memiliki kebutuhannya masing-masing dan memiliki targetnya masing-masing, utamanya dalam pencapaian di era modern, di mana masing-masing negara memiliki sebuah target dan juga memiliki sebuah target yang harus mereka capai untuk keuntungan ataupun untuk kesejahteraan negaranya.
Berbeda dengan hal yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa hal yang sudah disampaikan sebelumnya adalah mengenai kesejahteraan masyarakatnya yang terancam. Tetapi untuk memenuhi pasokan kebutuhan ini dapat digunakan untuk pengembangan teknologi di era modern seperti saat ini. Sehingga apabila negara tidak dapat memenuhi pasokan kebutuhannya, akan berdampak bagi dunia itu tidak bisa lebih maju atau tidak bisa lebih berkembang dibandingkan sebelumnya, hanya karena banyak negara yang tidak dapat terpenuhi pasokan sumber daya pentingnya. Kemudian masih ini penting karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Apabila pasokan yang tidak dapat disalurkan secara merata atau disalurkan secara adil, tentunya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat dunia. Kemudian masih ini benar dan dapat diterapkan karena apabila kita hanya mengandalkan masing-masing negara tanpa adanya sebuah payung hukum yang formal, maka akan lebih mudah disalahgunakan. Contohnya yaitu semakin maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang ada di masing-masing negara tanpa memikirkan adanya penyaluran yang secara merata. Kemudian kita dapat melakukan eksekusi atau cara pelaksanaan melalui beberapa hal. Yang pertama adalah kita membuat yang namanya payung hukum atau pengelolaan yang digunakan sebagai landasan hukum atau aturan yang benar-benar mengatur mengenai sumber daya penting itu bagaimana dikelola dan bagaimana penyalurannya. Sehingga dengan adanya payung hukum mengenai pengelolaan sumber daya penting ini akan lebih memudahkan mengenai batasan terhadap ekstasi dari sumber daya penting yang akan meningkatkan profesionalitas dalam sumber daya penting itu benar-benar dikelola secara lebih berkelanjutan dan juga bertanggung jawab, karena untuk dampak secara jangka panjang, bukan hanya untuk keinginan keuntungan saat ini saja. Kemudian yang ketiga adalah pengelolaan dapat dilakukan secara sistem kekeluargaan, di mana negara-negara yang memiliki sumber daya penting itu tetap mendapatkan keuntungan atau menggunakan sistem bagi hasil. Kemudian masih ini dapat menyelesaikan masalah apabila kita setuju mengenai krisis ekonomi global, kerusakan bumi, dan juga konflik dunia. Maka dari itu, saya sebagai tim pemerintah sangat setuju mengenai Dewan ini memilih dunia di mana sumber daya penting dikelola oleh agensi sumber daya internasional. Dan saya bangga menjadi tim pro.